Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke daring sesi 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Walaupun ujian tulis berbasis komputernya masih lama, tapi nggak apa-apa kita belajar pelan-pelan. Kalau yang masih belum bisa, materi hari ini dibagi menjadi 2 materi, kayak kemarin sama. Di masing-masing ada soalnya, silakan kalian coba jawab ya. Tapi sebelum itu, hari ini kita akan bahas soal yang kemarin ya, yang pertemuan ke-5. Oke, kita bahas dulu soalnya ya. Kemarin soalnya itu soal penalaran ya. Jadi ada soal cerita, terus kamu jawab langsung untuk misalnya 4 soal atau 3 soal. Nah ini soalnya kemarin kalian udah pasti udah pada ngerjain. Pertama kita bikin ilustrasinya dulu. Kalau lebih baik diurutkan gitu ya. Sini pertama ilustrasinya C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Berarti C pasti ada di keempat atau yang di keenam urutannya kan. Jangan salah tempat. Jadi nggak mungkin dia paling depan atau di U5 juga nggak mungkin. Terus berikutnya D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. Berarti misalnya A di U1, maka D-nya ada di U4. Dia ada 3 pilihan. Andaikan yang C, A dan D kita gabung, maka mereka jadi punya 4 pilihan juga ya. Sini A, D, C. A, D, C, bisa juga C-nya di belakang. Ya, jadi ini ada 2 pilihan nih, A, D di sini, C-nya bisa di 4 sama di belakang. Terus yang A, D, C-nya otomatis di sini. Ada 4 pilihan ya. Jadi saya kurang menambahkan, saya tambahin lagi. Berarti di sini, kalau misalnya di sini A, ya, kalau di sini adalah A, terus di sininya D. Nah, berarti di sini C juga boleh. Ya kan? Karena C nggak ngaruh mau di belakang atau depannya D. Jadi ada 4 pilihan. Nah, 4 pilihan ini berikutnya, tadi ada pertanyaannya banyak kan ya. Satu lagi. C akan maju keempat atau yang keenam kan. Terus B akan maju sebelum C. Berarti B duluan. Bisa di U3, U2, atau U1. Bisa juga di U5 atau U3, U2, U1. Itu pilihannya. Ya. Nggak mungkin di U4 karena oh ya bisa jadi di U4 tapi kalau misalnya C kemungkinan di U4 juga, berarti B nggak boleh itu. Nah, berikutnya yang terakhir. Ini ya, kalau kita gabung yang tadi, punya beberapa peluangnya. Terus sekarang F akan maju sebelum D, berarti F ada di depannya D. Nah, sekarang dari yang tadi itu, kita punya beberapa pilihan seperti ini. Ya, tapi dengan misalnya syarat tadi, kalau misalnya D sama B-nya benar-benar benar-benar di depan, yang F sama B-nya, F sama B-nya benar-benar di depannya, maka pilihannya cuma ada satu ini, ya kan? Misalnya A di depan, D di sini, maka C di sini kan. Berarti otomatis B akan mengisi di depannya C dan F akan mengisi di depannya D. Itu udah pasti di depannya. Maka nanti yang U2-nya akan diisi oleh E. Nah, kita baca dulu soalnya. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? A akan maju pada urutan pertama. Ya, kemungkinan gitu kalau misalnya B sama F harus benar-benar di depannya B harus di depannya C dan F harus di depannya D, maka di sini adalah A. A akan maju urutan pertama. Dari urutan berikut, manakah yang memenuhi persyaratan tersebut? Kalau kita lihat tadi C sama C itu ada di urutan C itu ada di urutan ke-4 atau ke-6 ya. Ini ada kemungkinan benar. Ini udah jelas salah ya kan? C-nya nggak mungkin di sini ya kan? Nah, berikutnya A sama A ke D jaraknya itu 3 kalinya ya kan? Ini nggak mungkin nih, terlalu dekat ya kan? Nah, sekarang pilihannya A sama D. A di sini bedanya di mana?
Kan tadi B itu harus sebelumnya C. Ini B-nya setelah C, ya kan? Berarti salah nih, udah jelas. Berarti yang benar adalah yang D. Oke, berikutnya. Apabila B maju pada urutan kelima, manakah pernyataan berikut yang benar? B ada di urutan kelima. Nah, B. Ya, udah. A udah benar di sini. Yang pertama. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan urutan yang lengkap dan akurat mengenai mahasiswa yang dapat maju segera setelah C maju? Setelah C maju, oke. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan urutan yang lengkap dan akurat mengenai mahasiswa yang dapat maju segera setelah C maju? Di sini pilihannya E. Kalau D kenapa nggak mungkin? Oke, tadi di sini yang banyak pilihannya. Nah, ini. Ya. Jadi, E itu setelah C maju bisa juga jadi sebelah sini, ya kan? Bisa di sini atau di sini. Kalau pilihannya seperti itu. Jadi ada kemungkinan E yang maju setelah D. Kalau misalnya kita dari urutan yang ini yang bisa maju yang B, ya kan? Ini yang bisa maju, ini udah gak ada mentoknya ini. Otomatis yang setelah D di sini nih. Sini ya kan? Ini atau yang ini. Ini bisa diisi oleh E. Ini juga bisa diisi oleh E. Ya. Ini nggak bisa diisi kan karena udah ada B. Oke, yang memungkinkan adalah yang E. Selain itu ya, kan C itu tadi urutannya ada di keempat atau keenam. Berarti kalau misalnya dia di keempat, misalnya dia di depan, berarti F di depan juga. Oke, berikutnya kan di sini dibilangnya akurat ya E kemungkinan. Kalau F belum tentu bisa jadi F di depan di kedua. Soal berikutnya, data usia beberapa siswa pada satu sekolah sebagai berikut. Kevin lebih tua dari Wahyu, Om Bun lebih muda daripada Marcel. Berarti kemungkinan gini ya, W lebih kecil dari K, O lebih kecil dari M. Jika Tino lebih tua dari Marcel, berarti Tino lebih tua dari Marcel, berarti Marcel lebih kecil ya. Otomatis O juga lebih kecil. Berarti simpulannya Tino lebih tua daripada Embun, ya kan? Ini kita gabung. Jika Ombun lebih muda, nomor 6, jika Ombun lebih muda daripada Wahyu, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Kan tadi udah jelas kita punya persamaannya itu W lebih kecil dari K dan O lebih kecil dari M. Ombun kata lebih muda daripada Wahyu, berarti O di sebelah kiri sini kan? Nah, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Kevin lebih tua daripada Ombun, benar. Marcel lebih muda dibanding lebih muda daripada Wahyu, bisa jadi ya kan. Marcel lebih muda daripada Kevin, bisa jadi ya kan. Ini hubungannya M sama W, maka kita nggak tahu. Wahyu lebih tua daripada Kevin, itu salah ya kan. Berarti yang salah adalah yang D. Nomor 7, jika Adip lebih tua dari Bahtiar, Wahyu dan Marcel, berarti kan gini ya. Adip lebih tua dibanding, berarti B lebih kecil dari A, W lebih kecil dari A, dan Marcel juga lebih kecil dari A. Sedangkan di sini sudah dibilang Om Bun juga lebih kecil dari M. Berarti O lebih kecil dari M, lebih kecil dari A. Nah, berarti pernyataan berikut yang benar mana? Apakah Kevin lebih tua dari Adip? Nggak bisa dipastikan ya. Karena Kevin sama A itu bisa setara, bisa juga enggak. Bahtiar lebih tua daripada Wahyu,
B sama W tidak ada kaitannya kan? Tadi nggak tahu, bisa jadi sejajar. Batiar lebih tua daripada Ombun. Batiar lebih tua daripada Ombun belum tentu juga, karena kita nggak tahu apakah O sama B ini sejajar. Adip lebih tua daripada Ombun. Ya, udah jelas. A lebih tua daripada O. Nah, sekarang kita pindah ke bilangan deret ya. Misalnya FILO. Perhatikan polanya. Kira-kira selanjutnya apa? Kita lihat polanya di sini. F, lalu diisi oleh dua huruf berikutnya GH, terus I, dua huruf berikutnya J, K, terus lagi L, dua huruf berikutnya MN, baru diisi oleh O, dua berikutnya lagi PQ. Maka seterusnya adalah bis PQ adalah R. Berarti jawabannya adalah yang R. Nah, sekarang yang kedua. 999, 693. Berikutnya adalah, nah kalau kita lihat polanya, ini ke sini ya kan, itu tambah 0, juga tambah 0 kan, ini juga tambah 0. Sini, ya kan. Nah, berarti sini berapa? Sini berarti 9. Sekarang yang ini. Dikurangi 3, dikurangi 3. Berarti 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Berarti jawabannya adalah yang 9 dan 0. Oke, berikutnya. Oh ya, sudah latihannya, contohnya seperti itu. Sekarang kita latihan. Coba silakan dijawab soalnya. Nomor 1 seperti ini. Ya, kamu pilih barisan berikutnya angkanya berapa. Oke, berikutnya nomor 2. Silakan kamu jawab. Berikutnya nomor 3. Silakan kamu jawab. Berikutnya nomor 4. Nasinya masih ada? Nomor 5. Oke, setelah ini kamu jawab soal tersebut, terus kamu upload. Terus materi keduanya nanti bisa kamu lihat lagi di informasi berikutnya. Silakan dikerjakan.